Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Fajar 1977. Pada tayangan kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang beberapa pahlawan nasional yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Yang pertama yaitu Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini adalah juriat dari Kesultanan Banjar. Beliau adalah keponakan dari Sultan Adam, yang mana ibunda beliau bernama Gusti Hadijah adalah saudari dari Sultan Adam atau anak dari Sultan Sulaiman, Raja Banjar yang ke-13. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1809 Masehi di Kayu Tangi di Kesultanan Banjar, dan beliau wafat pada hari Sabtu Legi 11 Oktober tahun 1862 di Kampung Bayan Begok, Sampirang, Barito Utara, Kalimantan Tengah dalam usia 53 tahun. Beliau ini adalah pahlawan nasional Perang Banjar, perang yang dikobarkan oleh beliau pada saat mau mengusir penjajah Belanda. Pertama kali Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 di bulan April, pada saat beliau dan pasukannya menyerang benteng Belanda yang bernama Benteng Oranye Nassau di Kecamatan Arenio, Kabupaten Banjar. Pada penyerangan itu Jenderal Belanda tewas dan juga beberapa pasukannya. Akibat serangan itu Belanda marah besar sehingga mengirimkan beberapa pasukannya dari Batavia, dan Pangeran Antasari adalah orang yang dicari oleh Belanda. Bahkan kepala beliau dihargai sangat tinggi oleh pemerintah Belanda. Dan ini adalah makam dari Pangeran Antasari. Beliau wafat di daerah Bayan Begok tahun 1862 dan makamnya kurang lebih 100 tahun setelahnya dipindah ke kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Malkontemon di Kelurahan Sungai Jengah, Banjarmasin. Dan ini adalah makam Pangeran Antasari setelah dipindah pada tahun 1962. Jadi kurang lebih 60 tahun yang lalu makamnya ini sudah ada di kota Banjarmasin. Pemerintah memberikan penghargaan kepada beliau dengan menerbitkan mata uang kertas 2000-an atas dengan gambar beliau, dan ini adalah gambar mata uang 2000-an dengan gambar beliau yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan pemerintah juga memberikan nama-nama jalan, nama jembatan, bahkan gedung IAIN Antasari dan Pasar Antasari. Adapun pahlawan nasional selanjutnya yaitu Pangeran Hidayatullah. Beliau ini adalah pengganti dari Sultan Adam, kakek beliau, yang menjabat sebagai Raja Banjar. Raja Banjar yang ke-15. Di masa pemerintahan beliau inilah terjadinya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Sultan Hidayatullah ini adalah anak dari Pangeran Abdurrahman yang makamnya di daerah Pesayangan, Jalan Pangeran Abdurrahman atau Jalan Makam. Beliau lahir pada tahun 1822 Masehi dan wafat di daerah Cianjur pada tahun 1904 Masehi dalam usia 82 tahun. Belanda sempat beberapa kali mau menangkap beliau sekitar 3 tahun lebih, namun tidak berhasil. Namun akhirnya Belanda dengan keji menipu beliau dengan menyandera ibu beliau serta keluarga beliau, dan akhirnya beliau keluar dari tempat persembunyiannya, dan akhirnya Pangeran Hidayatullah tertangkap oleh pihak Belanda lalu diasingkan ke daerah Cianjur, Jawa Barat bersama beberapa keluarganya.
dan beliau wafat di daerah Cianjur, Jawa Barat. Dan ini adalah makam Pangeran Hidayatullah. Adapun pahlawan selanjutnya yaitu yang bernama Demang Lehman. Demang Lehman ini nama asli beliau adalah Idris. Beliau lahir pada tahun 1832 Masehi di Martapura dan wafat pada tahun 1864 Masehi di Martapura. Beliau wafat karena ditangkap oleh Belanda dan beliau dihukum gantung oleh Belanda di alun-alun kota Martapura pada tahun 1864 Masehi. Setelah wafat, jasad beliau, kepala beliau dipotong oleh Belanda dan dibawa ke negeri Belanda. Sedangkan jasadnya dikuburkan oleh Belanda begitu saja. Namun tidak jelas di mana makam dari Demang Lehman ini. Berkat jasa beliau, pemerintah memberikan nama stadion atas nama beliau, yaitu pemerintah Kabupaten Banjar yang memberikan nama stadion yang bernama Stadion Demang Lehman di kota Martapura. Dan inilah Stadion Demang Lehman Martapura, stadion sepak bola. Demang Lehman ini wafat dalam usia yang muda, yaitu 32 tahun. Dan beliau ditangkap di daerah Batu Licin pada saat sholat subuh akibat adanya orang dalam atau pengkhianat yang bekerja sama dengan Belanda, sehingga beliau akhirnya tertangkap dan dibawa ke kota Martapura, lalu dihukum di alun-alun kota Martapura di depan orang banyak. Tujuannya agar rakyat tidak berani menentang pemerintahan Belanda. Semoga jasa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pahlawan selanjutnya yang bernama Insinyur Haji Pangeran Muhammad Nur. Beliau ini lahir pada tahun 1901, tepatnya pada tanggal 24 Juni 1901 di daerah Martapura. Beliau wafat pada tanggal 15 Januari 1979 dan dimakamkan di Jakarta. Namun pada tahun 2010 jasad beliau atau makam beliau dipindah ke pemakaman Sultan Adam di Jalan Sultan Adam, Martapura. Beliau ini merupakan gubernur yang pertama di Kalimantan. Bahkan beliau pernah menjabat sebagai Menteri PU dalam Kabinet Sastra Amijaya II, yaitu pada tahun 1956 hingga 1959 Masehi. Dan beliau ini adalah penggagas pembuatan waduk PLTA Riam Kanan, sehingga nama waduk tersebut diberi nama PLTA Insinyur Pangeran Muhammad Nur karena jasa beliau. Dan ini adalah penampakan waduk Riam Kanan yang dinamai dengan nama Insinyur Haji Pangeran Muhammad Nur, waduk tersebut. Adapun tokoh nasional selanjutnya yaitu yang bernama Kiai Haji Idham Khalid. Beliau ini lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di daerah Kecamatan Satu di Tanah Bumbu. Dan beliau wafat pada tanggal 11 Juli 2010 di Jakarta. Beliau ini adalah merupakan tokoh bangsa, tokoh agama, dan juga tokoh proklamator kemerdekaan RI karena beliau ikut di dalam perumusan PPKI. Beliau dan ini adalah gedung yang bernama Idham Khalid, gedung kantor provinsi Kalsel yang dinamai dengan nama beliau karena jasa beliau.
di mana beliau dulu pernah menjabat sebagai pimpinan P3 dan juga tokoh NU. Bahkan beliau sebagai ketua Tanfidiyah NU periode 1956 hingga 1984 Masehi, selama 28 tahun beliau menjabat. Bahkan beliau pernah menjadi ketua MPR yaitu pada tahun 1971 hingga 1977. Karena jasa beliau, Bank RI menerbitkan uang pecahan 5 ribuan kertas dengan gambar beliau sebagai bentuk penghargaan atas jasa beliau terhadap bangsa Indonesia. Dan ini adalah penampakan uang pecahan 5 ribuan rupiah. Adapun tokoh bangsa atau pahlawan nasional selanjutnya yang di daerah Kalimantan Selatan yaitu Brigjen Kiai Haji Hasan Basri. Beliau ini disebut sebagai Bapak Gerilya. Beliau lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1923 di Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Dan beliau wafat pada tanggal 15 Juli 1984 dan dimakamkan di Jakarta. Dan makam beliau pada akhirnya dipindah ke Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Liang Anggang, yaitu di Bundaran Liang Anggang. Makam beliau ini satu-satunya, karena menurut kisah beliau sudah berwasiat jika beliau wafat nanti beliau ingin dimakamkan di sini. Dan inilah penampakan di makam beliau di Bundaran Liang Anggang. Beliau ini adalah Bapak ALRI Divisi 4 di Kalimantan Selatan sejak tanggal 15 November 1946. Beliau dipinta oleh Letnan Asli Juhri dan Letnan Muda Haji Mursid, anggota ALRI Divisi 4 yang berada di Mojokerto. Beliau menghubungi Hasan Basri untuk menyampaikan tugas, yaitu mendirikan 1 batalion ALRI Divisi 4 di Kalimantan Selatan, dan beliau sebagai ketua atau pimpinannya. Pada tanggal 5 Mei 1946 beliau mendirikan Laskar Saifullah di Haruyan, Barabai. Beliau Kiai Haji Brigjen Hasan Basri ini adalah seorang waliullah. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Salah dan hilapnya mohon dimaafkan.